Boy, that scratching is making me itch. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Arya Akbar Pratama. Oke guys, kali ini alhamdulillah saya mau menanam kecambah sawit yang kebetulan hari ini langsung datang dari dinas perkebunan atau disbun ya sekarang mungkin disebutnya. Nah oke guys, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang kecambah ini. Nah, kecambah ini sekitar 2.500-an. Saya pesan kemarin di dinas perkebunan. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama bisa kita lihat, ini jenis yang pertama PPKS 239. Nah, PPKS 239 jenis yang pertama. Yang kedua yaitunya jenis, dia di belakang, jenis Yangbi ya, yang kedua. Jadi kecambah ini saya beli dua jenis sekitar 2.500 kecambah. Nah bonusnya itu sekitar 130-an atau 1 hektar kebun lah gitu. Nah jadi guys, kita belanja 2.500 dapat bonus 130 kecambah gitu. Nah oke guys, saya akan menjelaskan sedikit ya. Saya juga baru belajar pemula kenapa saya memesan bibit Yangbi dan bibit PPKS 239. Nah, yang pertama di sini saya juga dikasih panduan. Nah, lengkap sekali guys. Ini ada petunjuk gen teknis pembibitan kelapa sawit dan ini petunjuk tentang varietasnya gitu. Nah, sini bisa kita lihat varietasnya, rata-rata jumlah tandan. Nah, di sini lengkap sekali guys. Nah, nih, sini lengkap sekali. Nah, kenapa saya memilih kecambah ini? Karena di sini seperti ini guys kecambahnya. Dia kecil. Dia ini dalamnya ini kecil karena yang kecil ini ya. Yang kecil ini buahnya sangat bagus gitu. Yang selama saya pelajari ya, yang saya baca ini buahnya sangat bagus, sangat banyak diminati masyarakat gitu. Nah yang kedua kenapa harus ini gitu? Nggak juga harus, masih banyak kok jenis-jenis kecambah lain yang juga bagus gitu. Nah yang kedua ini buahnya lumayan besar ya, besar lah, dan juga tidak banyak kotornya. Kemudian buah ini banyak juga dipakai masyarakat tentunya, kemudian dipakai oleh pabrik-pabrik tertentu juga gitu. Nah oke guys, jadi hari ini saya akan langsung menanam kecambah-kecambah yang sudah datang, karena kalau kita biarin nanti dia busuk, jadi langsung aja kita tanam. Nah, nanti saya juga akan menjelaskan secara teknisnya di lapangan. Kalau di sini bisa kita lihat sebagai gambarannya. Nah, oke guys, jadi langsung saja kita tanam. Let's go. Oke guys, kali ini kita akan langsung menanam kecambah sawit. Nah, ini ya guys, kecambah sawitnya. Bisa kita lihat. Jadi tak penanamannya ini berbeda seperti kayu garu yang kemarin. Jadi ini sekali buka, langsung harus wajib dihabiskan tanam setiap polybag kecil ini. Nah, jadi bibit ini akan kita tanam di polybag kecil ini. Setelah kurang lebih hampir 3 bulan atau 4 bulan, kita akan pindahkan kecambahnya, bukan kecambah lagi, dia sudah mulai tumbuh, dan kita pindahkan ke polybag yang lebih besar daripada polybag yang kita tanam sekarang ini gitu. Oke guys, langsung saja mari menanam.
Jadi bisa kita lihat di situ guys. Nah, yang berwarna coklat muda ya. Nah, ini adalah akarnya gitu. Nah, jadi bibit ini tidak sembarang tanam guys. Jadi kita harus hati-hati, sangat hati-hati. Karena kalau salah-salah bisa tidak jadi, bisa tidak hidup ininya, kecambahnya gitu. Nah, oke. Nah, itu cara penanamannya guys. Jadi tidak sembarangan ya. Nah, itu letak di bawah. Itu kita kubur akarnya. Nah, itu guys. Nah, seperti itu ya itu. Kita harus waspada, harus hati-hati. Nah, oke guys, jadi sembari kita menanam kecambah sawit. Nah, sembari menanam kecambah sawit, jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan ketika kita menanam kecambah sampai nanti kita mendapatkan hasil panennya. Yang perlu itu kita perhatikan, yang pertama itu tanah gitu. Nah, mungkin terlihat sepele ya bagi kita, ngapain sih tanah biasa aja udah bisa tumbuh kok. Nah, sebenarnya ada satu jenis tanah yang mana tanah ini banyak digunakan para petani gitu, para petani untuk menanam bibit-bibit atau kecambah-kecambah tanaman lainnya. Yaitunya tanahnya yang bagus itu tanah hitam dicampur sedikit dengan tanah kuning nanti gitu. Kenapa begitu? Karena selain untuk kesuburan, kita harus memperhatikan juga aspek untuk ketahanannya gitu. Karena kan ini kita menanam kecambah gitu. Jadi berbeda dengan kayu gaharu kemarin, kita langsung menanam itu bibitnya yang berukuran kurang lebih 10 cm gitu. Nah, tapi kalau kecambah itu beda lagi. Kita harus perlu memerhatikan hal-hal yang dari kecil sampai hal-hal yang besar gitu. Nah, jadi sekitar berumur kurang lebih 3 bulan nanti kita pindahkan ke polybag gitu. Kita pindahin ke polybag yang lebih besar gitu. Karena tidak mungkin kecambah itu berada di polybag yang kecil seperti ini terus. Nah, jadi kita akan pindahkan setelah berumur 3 bulan gitu. Kemudian 3 bulan, setelah berumur 3 bulan, kemudian itu udah lumayan besar ya. Kira-kira itu sebesar apa ya? Di sini tanaman, wah ini besar semua ya. Nah, ini ada pohon jambu kurang lebih lah sebesar ini, cuman tingginya mungkin tidak setinggi ini terlalu tinggi gitu. Nah, jadi untuk diperhatikan aspek untuk para pemula, saya pun juga baru belajar ya, kita sama-sama belajar lah gitu. Dan semoga juga video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi para pemula, pengusaha muda yang ingin menanam kelapa sawit gitu. Nah, kemudian untuk aspek apanya, lahannya itu tergantung kita, mau kita buat 2 hektar, mau kita buat 10 hektar, atau kan 100 hektar mungkinnya gitu kan, lebih baik juga karena nanti proses penanamannya pun dia berjarak gitu. Nah, jadi memakan cukup lahan yang luas lah gitu. Nah, kemudian selain itu kita harus memupuk
kelapa sawit ini gitu, supaya pertumbuhannya itu semakin besar, semakin bagus gitu. Nah, untuk lengkapnya kita akan buat part 2-nya. Kita akan mulai dari sekarang ya, part pertama dari penanaman kecambah sawit hingga besok panen. Part 2-nya kita akan memvideokan ketika penanaman, insya Allah ya, kita videokan. Dan part 3-nya itu panen gitu. Nah, kurang lebih sawit ini kalau untuk bisa dipanen itu kurang lebih sekitar 5 tahun. 5 tahun apa? Oh, oke. Sorry. 3 tahun setengah. Maklum, pemula 3 tahun setengah ya. Jadi 3 tahun setengah itu udah bisa untuk dipanen. Nah, ini salah satu investasi yang tarafnya internasional, yang sudah banyak merubah kehidupan masyarakat, terutamanya di bumi Riau inilah gitu. Karena di Riau ini dikenal orang sebagai negeri minyak ya, di atas di bawah minyak, di atas minyak di bawah minyak nah ya. Nah, untuk para pemula yang pengen mau berbisnis kelapa sawit juga, silahkan tonton channel ini sampai habis, dan tonton juga channel-channel lainnya seperti video-video lainnya yang akan saya buat di next video tentang kelapa sawit gitu. Oke, sekian dulu di video ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kamu agar video ini menjadi video panutan untuk para pemula pengusaha muda. Sekian, terima kasih.